Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Baha'iddin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam majelis ilmu pengajian kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan kita semuanya mendapatkan pemahaman yang benar, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari, babu ziyadatil imani wa nuqsanihi. Babu ziyadatil imani utawi iki iku bab nerangaken tambahi iman, tambahi iman. Wa nuqsanihi lan kurangi iman. Wa qaulillahi ta'ala, lan dawe Allah ta'ala, wa zidnahum huda, wa zidnahum lan nambahi sapa kita ing wong akeh hudan ing pituduh. Wa yazdad lan dadi tambah sapa alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina apane imanan imane. Wa qala lan wasdawu sapa Allah al yauma akmaltu
lakum dinakum. Al-yauma ing dalem dina iki akmaltu wis nyempurnaaken sapa ingsun lakum kedue sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Fa idza taraka mongko tatkalane ninggalaken sapa wong syai'an ing suwiji-wiji minal kamali saking kasempurnaan fahuwa mongko utaiman iku naqisun mongko utai wong iku naqisun wong kang kurang. Hadirin rahimakumullah, bab ini menjelaskan kepada kita bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Pada bab awal dari kitab ini, Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari juga sudah menjelaskan tentang masalah ini di bab yang paling awal. Beliau menyebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, di sini diulang kembali oleh beliau dengan menyebut hadis yang berbeda dan ayat yang berbeda juga yang menegaskan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang bertambah itu adalah mayubna alal iman, yaitu sesuatu yang dibangun di atas dasar keimanan. Kalau aslul iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Tetapi bangunan iman itu yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika seseorang melakukan amal-amal soleh, maka itu menandakan imannya bertambah. Sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan maksiat-maksiat, maka itu menandakan bahwa iman orang tersebut sedang berkurang. Ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama berpendapat seperti ini. Tidak, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Apabila ada qaul dari sebagian ulama yang mengatakan iman itu la yazid wa la yanqus, itu yang dimaksud adalah aslul iman, dasar keimanan itu yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Aslul iman itu yaitu apabila seseorang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika seseorang sudah meyakini bahwasanya Allah itu ada tanpa keraguan dan hanya Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak untuk disembah. Hanya Allah yang disembah dengan hak, dan bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi itu adalah hamba dan utusan Allah kepada semua manusia dan jin. Semua yang disampaikannya adalah benar, maka ini namanya aslul iman. Nah, ini yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena jika berkurang, maka dikatakan bukan mukmin. Kalau itu sudah tidak ada atau berkurang, maka dia bukan mukmin. Misalnya ketika ada seseorang meyakini bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, tetapi dia mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, maka dia bukan mukmin. Atau sebaliknya, seseorang mengimani Rasulullah tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka dia bukan mukmin. Atau seseorang misalnya meyakini ada yang disembah dengan hak selain Allah, maka dia juga bukan mukmin. Jadi ini yang disebut dengan aslul iman. Sementara bangunan iman yang berada di atas dasar keimanan, pondasi keimanan ini itu bisa bertambah dan bisa berkurang, yaitu bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan kemaksiatan. Dalilnya diantaranya beliau menyebutkan ayat selain hadis yang kemarin sudah disebut dan ini juga akan disebut dalam bab ini. Beliau menyebutkan
ayat Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa zidnahum huda, dan firman Allah, wa yazdadalladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Wa zidnahum huda, Allah berfirman, dan kami menambahkan untuk mereka petunjuknya, artinya imannya itu bertambah. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kami sempurnakan untuk kalian dinakum, maksudnya adalah qawaiduddin, bahwa kaidah-kaidah agama itu telah sempurna. Fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis. Jika seseorang mengurangi atau meninggalkan sesuatu dari yang sempurna, agama ini sudah kaidah-kaidahnya sudah sempurna. Ketika seseorang ada meninggalkan salah satu dari ajaran agama, fahuwa naqis, maka dia adalah naqis, orang yang kurang imannya, itu kurang, mukmin yang naqis, muslim yang naqis. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa pernyataan dari Al-Imam Al-Bukhari ini merupakan bantahan terhadap kelompok Khawarij, di mana kelompok Khawarij mereka mengkafirkan orang yang melakukan maksiat. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar, al-ahlul kabair. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa seseorang yang melakukan dosa besar atau ahlul kabair itu hukumnya adalah mukmin naqis. Mukmin naqis atau muslim naqis, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, fahuwa naqisun. Seorang muslim ahlul kabair, pelaku dosa besar, kita menyebutnya dengan sebutan muslim naqis, muslim yang kurang imannya, yang imannya kurang karena dia banyak melakukan maksiat sehingga berkurang keimanannya dengan sebab kemaksiatan tersebut. Atau kita juga menyebutnya dengan istilah mukmin asin, seorang mukmin pelaku maksiat. Atau juga dengan sebutan muslim ahlul kabair, muslim pelaku dosa besar. Atau dengan sebutan muslim fasik, seorang muslim yang fasik. Itu sebutan-sebutan untuk seorang muslim pelaku dosa besar. Tetapi masih ada embel-embel apa? Muslim mukmin, muslim fasik, muslim asin, muslim naqis, itu masih ada muslimnya. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab dosa yang dilakukannya, selama dia tidak menganggap perkara yang haram itu sebagai halal. Kaidahnya, kaidah penting yang perlu kita camkan, perhatikan, yaitu nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Nahnu la nukaffiru ahadan. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah, yakni dari umat Islam, bidzambin, dengan sebab dosa. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab dosa
selama, dengan sebab artinya dengan sebab dia melakukan sebuah dosa, malam yastahillahu, selama dia tidak menganggapnya halal. Tapi kalau dia sudah menganggap sesuatu yang haram itu halal, berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya, dan hukumnya adalah kufur. Kalau ada seseorang misalnya minum khamr, dengan tetap meyakini dalam hatinya bahwa minum khamr itu haram, maka dia apa? Dia mukmin naqis. Tetapi kalau dia meyakini bahwa minum khamr itu halal, berarti dia telah mendustakan Allah yang telah mengharamkan khamr. Maka dia hukumnya telah jatuh kepada kekufuran. Hadirin rahimakumullah, kaidah ini harus betul-betul dipegang karena penting, penting untuk kita pahami agar seseorang tidak berkeyakinan seperti keyakinan kelompok Khawarij yang mereka itu mengkafirkan umat Islam pelaku dosa besar. Jika ada seorang muslim kok melakukan dosa besar, maka menurut mereka menjadi kafir. Padahal jika kaidah itu, ajaran Khawarij ini diterapkan, maka siapa yang muslim di muka bumi ini, sementara nggak ada yang maksum dari dosa selain para nabi, termasuk mereka orang-orang Khawarij. Mereka juga tentu melakukan dosa-dosa besar ataupun kecil. Hadirin rahimakumullah, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadatu an Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin Nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Yakhruju minan nar, yakhruju bakal metu minan nari saking neraka sapa man wong qala kang wis ngucap sapa man la ilaha illallah. Wa fi qalbihi lan iku ing dalem atine man waznu sya'iratin utawi timbangan utawa saukuran timbangane gandum syair. Gandum syair siji min khairin saking kebagusan. Wa yakhruju lan bakal metu minan nari saking neraka sapa man wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah wa fi qalbihi lan iku ing dalem atine man waznu burratin utawi timbangan sak biji gandum qamah min khairin saking kebagusan. Wa yakhruju lan bakal metu minan nari saking neraka sapa man wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah wa fi qalbihi lan iku ing dalem atine man waznu dzarratin utawi timbangan sak dzarrah min khairin saking kebagusan. Qala Abu Abdullah qala abanu haddatsana Qatadatu haddatsana Anasun 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin saking iman makana ing dalem panggonane min khairin. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini pertama di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari sendiri bahwa ada dua riwayat. Satu riwayat menggunakan lafaz min khairin dan satu riwayat menggunakan lafaz min imanin. Jadi satu riwayat Rasulullah bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Dan satu riwayat
Rasulullah bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min iman. Jadi min khairin diganti dengan min iman. Demikian juga hadis kelanjutannya itu juga min khairin dalam satu riwayat, min iman dalam riwayat yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini sangat jelas ya, menunjukkan kepada kita pertama bahwa ada sebagian orang Islam itu yang masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa yang dilakukannya. Ini yang kita pahami dari hadis ini yang pertama. Nah, yaitu ada di antara umat Islam yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ada yang masuk ke dalam neraka. Buktinya dalam hadis ini dikatakan yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah, artinya dia muslim. Dan dalam hatinya itu ada satu biji, seberat biji, satu biji gandum syair dari keimanan. Berarti kalau ketika dikatakan yakhruju, keluar, akan keluar dari neraka, berarti dia sudah di dalam atau belum? Berarti dia sudah di dalam neraka, kemudian akan keluar karena ada keimanan di dalam hatinya, meskipun keimanannya itu sangat-sangat kecil. Di yang pertama, di penggalan hadis yang pertama, meskipun dalam hatinya itu ada sebiji, ada keimanan seberat, seukuran atau seberat timbangan satu biji syair, gandum syair. Kemudian yang kedua, meskipun dalam hatinya itu ada keimanan seberat biji gandum, satu biji gandum qamah. Burrah itu maksudnya adalah qamah. Kemudian yang terakhir lebih kecil lagi, meskipun dalam hatinya itu ada keimanan seberat dzarrah. Kalau dzarrah ini dimaknai macam-macam. Yang jelas ini adalah yang terkecil, benda yang terkecil yang bisa dilihat dengan mata. Ini dzarrah. Ada kalanya kadang kalau di pesantren diartikan biji bayam. Biji bayam itu ya kecil banget ya. Atau ada yang mengatakan diterjemahkan dengan biji sawi, bijinya sawi. Seperti apa kecilnya? Ini hanya sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang paling kecil. Artinya di dalam hati seseorang itu ada aslul iman. Jadi ada aslul iman. Dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengenal Allah, dia mengenal Rasulullah, dia menjauhi kekufuran. Tetapi kewajiban-kewajiban ditinggalkan seluruhnya. Kemaksiatan-kemaksiatan dijalankan semuanya, tetapi dalam hatinya ini masih ada aslul iman. Dia terjauhkan dari riddah, dari kekufuran, kemudian dia meyakini bahwa Allah itu ada, Allah tidak seperti makhluknya. Dia meyakini tentang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dikatakan dia akan keluar dari neraka. Maka pelajaran pertama yang ingin kita sampaikan bahwa ada di antara orang Islam itu yang masuk ke dalam neraka, yaitu sebagian para pelaku dosa besar. Ketika dikatakan dalam hatinya itu hanya ada sebiji qamah keimanan,
dalam hatinya hanya ada keimanan seberat biji syair, seberat biji zarrah, maka itu menunjukkan apa? Dia itu bukan seorang muslim yang kamil. Dia bukan seorang muslim yang bertakwa, tetapi seorang muslim pendosa, seorang muslim ahlul kabair. Ada di antara orang-orang Islam pelaku dosa besar itu yang masuk ke dalam neraka. Ini penting untuk kita perhatikan, karena ada kelompok lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya kelompok Murji'ah. Namanya kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini memiliki pendapat-pendapat yang banyak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Di antara kesesatan kelompok Murji'ah, mereka mengatakan bahwa la yadurru ma'al iman maksiatun, bahwa maksiat itu tidak membahayakan selama seseorang itu mukmin. Jadi kalau seseorang itu mukmin, maka berbuat maksiat apa saja tidak masalah, enggak masalah. Yang penting itu iman. Memang iman itu penting. Tetapi ketika dia mengatakan bermaksiat itu enggak masalah bagi seorang mukmin, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis. Dalam hadis ini disebutkan ada orang beriman, dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia bermaksiat, dan sebagian mereka masuk ke dalam neraka, meskipun mereka tidak abadi di dalam neraka. Tetapi kemaksiatan yang mereka lakukan itu yadurruhu. Kemaksiatan yang mereka lakukan itu membahayakan mereka, menjadi penyebab mereka itu masuk ke dalam neraka. Maka jika dikatakan bahwa seorang mukmin itu enggak apa-apa jika dia berbuat maksiat, maka itu adalah bertentangan dengan hadis ini. Bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca. Maka hadis ini bantahan telak terhadap kelompok Murji'ah. Ini harus diwaspadai, harus diwaspadai. Seseorang yang meyakini nggak apa-apa kita berbuat maksiat, yang penting kita beriman. Yang penting kita beriman. Setelah seseorang beriman, maka berbuat maksiat apapun tidak pengaruh. Artinya menurut mereka, orang-orang beriman ahlul kabair kedudukannya sama dengan orang-orang soleh. Kedudukannya sama dengan orang-orang yang bertakwa. Nggak ada bedanya antara seorang muslim taqi, seorang muslim saleh dengan seorang muslim fasik. Nggak ada bedanya. Karena apa? Sama-sama keduanya selamat, nggak akan masuk neraka, langsung masuk surga semuanya. Itu menurut siapa? Kelompok Murji'ah. Dan kelompok Murji'ah salah satu kelompok sesat yang disebutkan di dalam hadis. Yang lain, Rasulullah bersabda, sinfani min ummati laisa lahuma nasibun fil Islam. Ada dua kelompok dari umatku yang dia tidak memiliki bagian dari Islam, artinya bukan muslim. Siapa? Al-Qadariyatu wal Murji'ah. Yang pertama namanya kelompok Qadariyah, dan yang kedua namanya kelompok Murji'ah. Kelompok Qadariyah, kita tahu ini adalah kelompok yang mengingkari adanya qadar. Mereka yang meyakini bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tanpa dengan takdir Allah. Mereka yang meyakini bahwa kebaikan Allah yang menciptakan, keburukan itu bukan Allah yang menciptakannya. Mereka yang mengatakan bahwa Allah hanya menciptakan perbuatan hamba, sementara Allah hanya menciptakan badan atau jisim seorang hamba, sementara perbuatannya
itu manusia itu sendiri yang menciptakannya. Ini namanya kelompok Qadariyah. Nah, mereka laisa lahu nasibun fil Islam. Demikian juga Al-Murji'ah yang tadi sudah kita jelaskan tentang sebagian dari ajaran sesat Al-Murji'ah, kelompok Al-Murji'ah ini. Dan kelompok Murji'ah keyakinannya dibantah dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min iman atau min khair. Yang menunjukkan ada sebagian umat Islam yang masuk neraka, tetapi mereka kemudian keluar dari neraka karena mereka memiliki keimanan di dalam hatinya. Karena ada aslul iman di dalam hatinya, sehingga pada akhirnya mereka akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan juga kepada kita bahwasanya sesuai dengan bab tadi, bahwasanya para pelaku dosa besar dari umat Islam itu tidak menjadi kafir disebabkan dosa yang dilakukannya itu. Menunjukkan itu. Buktinya apa? Buktinya mereka keluar dari neraka. Buktinya orang yang pelaku dosa besar tetapi ada sedikit keimanan dalam hatinya itu keluar dari neraka. Seandainya seperti yang dikatakan oleh kelompok Khawarij bahwa pelaku dosa besar itu kafir, maka mereka nggak akan keluar dari neraka. Karena orang kafir seperti yang ditunjukkan oleh ayat yang lainnya itu khalidina fiha abada. Mereka abadi di dalam neraka selama-lamanya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan orang-orang kafir itu tidak akan pernah keluar dari neraka. Itu orang kafir. Nah, sementara di sini ada orang yang imannya kecil sekali, artinya dia pelaku maksiat. Berbagai maksiat dikerjakannya, kewajiban ditinggalkannya. Tapi dikatakan dia keluar dari neraka, akan keluar dari neraka. Berarti dia muslim. Karena jika kafir, dia akan abadi di dalam neraka. Nah, maka hadis ini juga menguatkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah kelompok Khawarij bahwa umat Islam tidak menjadi kafir disebabkan dengan disebabkan dengan dosa yang dilakukannya. Jadi hadis ini penting untuk dihafal karena ini hujjah bagi ahli sunnah wal jamaah untuk membantah dua kelompok sesat sekaligus, yaitu yang pertama kelompok Khawarij dan yang kedua kelompok Murji'ah. Bantahan telak terhadap dua kelompok tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Adapun lafadznya tadi itu kan menunjukkan kecilnya ya. Yang pertama waznu sya'iratin, yang kedua waznu burratin, kemudian waznu dzarratin, semuanya untuk mengungkapkan betapa keimanan yang ada dalam hati seseorang itu sangat kecil. Meskipun demikian dia akan jika dia diazab di dalam neraka disebabkan dosa-dosanya, dia akan tetap keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Tentang ahlul kabair itu sendiri sudah sering kita jelaskan bahwa mereka para pelaku dosa besar yang mati belum bertaubat itu tahta masyiatillah. Itu hukumnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah artinya
jika Allah berkehendak untuk mengampuni orang-orang tersebut, mengampuni dosa-dosanya, maka dia nggak akan masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga, meskipun dia seorang muslim naqis, muslim ahlul kabair. Dan apabila Allah tidak berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, maka dia akan diazab di dalam neraka. Maka dia akan diazab di dalam neraka. Tetapi mereka nggak akan abadi berdasarkan hadis ini di dalam neraka. Mereka akan kemudian keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu. Nah, itu tentang ahlul kabair secara umum. Nah, dan hadis ini itu juga menegaskan bahwa ada di antara para pelaku dosa besar itu yang masuk ke dalam neraka. Ini penting juga. Karena itu nggak boleh seseorang itu berdoa. Nah, seseorang itu berdoa dengan mengatakan misalnya Allahumma ghfir jami'al muslimin jami'a dzunubihim. Itu tidak diperbolehkan karena akan bertentangan dengan ini. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah semua umat Islam, semua dosanya. Artinya nggak ada yang masuk neraka dong. Kalau semua umat Islam, semua dosanya diampuni. Sementara Allah sudah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang diampuni. Sebagian tidak. Dalam hadis ini ada orang yang masuk neraka. Berarti ada sebagian muslim pelaku dosa besar itu yang nggak diampuni dosanya oleh Allah sehingga masuk ke dalam neraka. Nah, bahwa ada sebagian muslim pelaku dosa besar itu yang masuk ke neraka. Dipastikan ada sebagian orang muslim pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka. Kita lanjutkan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Hasan bin as-Sabbahi annahu sami'a Ja'far bin Aun. Nah, kadang ada sesuatu yang saya baca tetapi nggak ada dalam tulisan. Itu sudah menjadi tradisi dari para ulama hadis. Jadi ada yang la yuktab tapi yulfat. Jadi tidak ditulis tapi diucapkan, dilafalkan. Nah, seperti ini. Haddatsana al-Hasan bin Sabbah sami'a Ja'far bin Aun. Nah, di situ kalau kita membacanya maka ada kata annahu. Haddatsana al-Hasan bin Sabbah annahu sami'a Ja'far bin Aunin qala haddatsana Abul Umaisi akhbarana. Nah, jadi ada ya, tapi terkadang kita juga nggak membacanya. Seperti kita membaca apa yang tertulis. Tapi dalam tradisi para ulama hadis itu ada lafaz-lafaz tertentu meskipun dia tidak ditulis, tetapi dia dibaca, dia dilafalkan ketika membacanya. Akhbarana Qais bin Muslimin an Tariq bin Shihab an Umar bin Al-Khattab anna rajulan saat temene ana wong lanang namanya Ka'ab ibn al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar ya, Ka'ab al-Ahbar minal Yahudi saking wong Yahudi. Qala ngucap sapa rajul lahu maring Umar, ya Amiral Mukminin, ya Amiral Mukminin, ayatun ana ayat suci fi kitabikum ing dalam kitab sira kabeh. Taqra'unaha padha maca sapa sira kabeh ing ayat. Lau alaina lamun ing atase kita ma'syarul Yahudi, wong-wong Yahudi nazalat tumurun apa ayat, latakhadna yakti ndadeaken sapa kita zalikal yauma ing mangkono-mangkono dina idan ing id ing riyaya. Qala
dawuh sapa Umar, ayu ayatin, endi-endi ayat? Qala jawab sapa rajul, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Qala dawuh sapa Umar, qad arafna, wis teman-teman wis weruh sapa kita dalikal yauma ing mangkono-mangkono dina wal makana lan mangkono-mangkono panggonan alladzi kang nazalat kang tumurun apa ayat fihi ing dalem dalikal yauma wal makan ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi wa huwa lan utai Kanjeng Nabi iku qaimun wong kang jumeneng bi Arafata ing dalem tanah Arafah yauma jumu'atin ing dalem dina Jumat. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki namanya Ka'ab al-Ahbar. Dia orang Yahudi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Sayyiduna Umar yang ketika itu menjadi khalifah, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin. Amiral Mukminin, pemimpin dari umat orang-orang mukmin. Ini adalah sebutan yang pertama kali disandang atau dipakai oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kalau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sebutannya Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Sayyiduna Umar terlalu panjang, karena kalau Sayyiduna Umar menjadi Khalifati Rasulillah. Karena yang Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulillah, Abu Bakar. Lah Umar itu pengganti dari penggantinya Abu Bakar. Khalifati Rasulillah. Nah, maka kemudian Sayyiduna Abu Bakar itu Sayyiduna Umar itu dipanggil, ya khalifah yang pertama kali dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Umar. Nah. Qala lahu, dari laki-laki itu berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian. Karena yang ngomong orang Yahudi. Yang kalian membacanya, seandainya ayat itu turun kepada kami, orang-orang Yahudi, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai Id, sebagai lebaran, hari raya. Saya ulangi lagi, orang ini mengatakan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, dalam kitab kalian, dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang kalian membacanya. Seandainya ayat itu turun kepada orang-orang Yahudi, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya. Kata siapa? Kata Ka'ab, salah seorang Yahudi. Kemudian Sayyiduna Umar bertanya, ayat apa itu? Kemudian orang Yahudi ini, ternyata dia hafal juga orang Yahudi ini, dia mengatakan yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, dalam surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Qala Umar, kemudian Umar berkata, qad arafna dzalika. Kami sudah tahu. Kami sudah tahu hari itu, hari turunnya ayat itu kami sudah tahu. Wal makana, bahkan tempatnya di mana ayat itu diturunkan kami juga sudah tahu. Diturunkan kepada Nabi kami sudah tahu, yaitu di saat Nabi berdiri di Arafah pada hari Jumat. Hadirin rahimakumullah. Pertama, ini menunjukkan
keutamaan Arafah, hari Arafah, dan keutamaan hari Jumat. Hari Arafah bagi umat Islam itu dianggap sebagai sayyidul ayyam fis sanah, sebagai pemimpinnya hari dalam satu tahun. Dan yaumul jumu'ah, hari Jumat, itu adalah sayyidul ayyam fil usbu' bagi umat Islam. Bagi umat Islam, hari Arafah itu adalah hari terbaik dalam satu tahun. Sementara hari Jumat itu hari terbaik dalam satu minggu. Setiap minggu yaumul Jum'ah itu sayyid al-ayyam. Dalam satu tahun sayyidul ayyamnya itu adalah yaumul Arafah. Nah, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina itu turun di hari Jumat, di hari Arafah. Jadi double kemuliaannya itu double di hari yang merupakan sayyidul ayyam dalam satu minggu, dan di hari yang merupakan sayyidul ayyam dalam satu tahun, di hari Arafah dan di hari hari Jumat. Nah, sehingga sering disebut bahwa hari Jumat itu juga Id. Id bagi umat Islam, yaumul Arafah itu juga Id bagi umat Islam, karena dengan maksud bahwa hari itu adalah hari yang diagungkan. Kita mengagungkan yaumul Jumu'ah, kita mengagungkan yaumul Arafah. Jika hari Jumat berkumpul, hari Jumat dengan hari Arafah berkumpul, tanggal Arafah itu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu tepat pada hari Jumat, maka kemuliaannya lebih besar lagi, karena dua hari mulia berkumpul dalam satu hari, maka kita lebih mengagungkannya dari apabila hari Jumat sendiri, hari Arafah sendiri. Hari Jumat kita mengagungkannya, hari Arafah kita mengagungkannya. Jika hari Arafah ada pada hari Jumat, maka kita lebih mengagungkannya karena berkumpul dalam satu hari, dua hari mulia berkumpul dalam satu hari. Paham? Nah, tetapi yang harus diwaspadai tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa orang yang haji di saat hari Arafahnya itu di hari Jumat, maka dia seperti berhaji ribuan kali haji. Ada yang menyebutnya seperti itu, al-hajjul akbar, kemudian dia menyebutnya nilainya itu sama dengan ribuan kali haji. Itu tidak benar juga, tetapi bahwa hari itu adalah hari yang mulia, double kemuliaannya, sehingga kita lebih memuliakannya, lebih besar lagi pengagungan kita terhadap hari itu benar. Dan ayat itu diturunkan di situ. Jadi ini siapa namanya, orang Yahudi ini, dia maksudnya mau ngajari, tapi ternyata itu memang sudah menjadi, hari itu memang sudah diketahui oleh umat Islam dan sudah menjadi hari yang diagungkan bagi umat Islam, yaitu hari turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Karena isinya apa? Isinya yang menunjukkan Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah, dan ajaran-ajaran Islam, kaidah-kaidahnya itu sudah sempurna. Nah, itu sudah sempurna pada hari itu. Dan ini juga tidak lama dari
turunnya ayat ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat karena memang ayat ini sudah menjelaskan bahwa kaidah-kaidah agama, qawaiduddin itu sudah sempurna. Artinya setelah itu sudah nggak ada kaidah-kaidah agama. Ayat masih ada yang turun, tetapi dengan turunnya ayat ini sudah ditegaskan bahwa qawaiduddin itu sudah sempurna. Hadirin rahimakumullah. Tapi juga harus diwaspadai pendapat Wahabi tentang ayat ini. Tentang ayat ini. Waktunya tinggal sedikit, kita sedikit saja. Ada orang-orang Wahabi itu yang yang melarang kita memperingati Maulid Nabi atau merayakan memperingati hari-hari besar Islam lainnya seperti Nuzulul Quran atau 1 Muharram dan sebagainya, atau kita misalnya tahlilan dengan menyebut ini bid'ah yang muharramah, bid'ah yang sesat dan sebagainya, nambah-nambah agama menurut mereka, menambah-nambah ajaran agama. Mereka mengklaim itu berdasarkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mereka mengatakan agama Islam itu sudah sempurna, ngapain kalian nambah-nambah? Itu kan nggak ada di zaman Nabi, sudah sempurna. Kenapa kamu nambah? Peringatan Maulid Nabi nggak ada di zaman Nabi, kalian nambahi lagi. Menurut kalian nggak sempurna atau gimana itu Islam itu menurut kalian? Kok nambah-nambah? Tahlilan nggak ada, manakiban nggak ada. Kenapa kalian nambah-nambahi ajaran yang tidak dilakukan oleh Nabi? Kan sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Apakah, kata orang Wahabi, apakah menurut kalian agama ini belum sempurna sehingga perlu ditambah-tambah? Itu kata orang Wahabi. Jawabannya apa? Jawabannya bahwa yang dimaksud dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum artinya adalah qawaiduddin. Bahwa kaidah-kaidah agama itu yang sudah sempurna. Bukan berarti setelah itu nggak ada ajaran-ajaran yang merupakan pengembangan dari kaidah-kaidah agama itu. Karena kan zaman tetap berjalan. Zaman akan tetap berjalan, kemudian akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang perlu diketahui tentang hukumnya. Di situ para ulama, para mujtahid berijtihad, sehingga ada rincian dari kaidah-kaidah agama yang sudah sempurna. Jadi yang sempurna itu adalah qawaiduddin. Bukan berarti setelah itu nggak boleh misalnya ada rincian dari ajaran agama, dari kaidah agama tersebut. Itu waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.